Halo semuanya, perkenalkan saya Pak Nikolas, guru bidang studi agama Katolik kelas 1 sampai dengan 5. Nah, anak-anak, saya menggantikan Pak Ades sebagai guru agama Katolik di SD Budi Mulia. Saya perkenalan dulu ya, saya umurnya 21 tahun, berasal dari Jakarta. Lalu saya memiliki hobi untuk makan, ya bisa kelihatan dari badan saya yang cukup gemuk. Saya menyukai makanan, saya suka makan. Lalu saya baru lulus di pendidikan keagamaan Katolik Universitas Atmajaya. Nah, untuk perkenalan selanjutnya nanti kita kenalan lebih dalam selama pembelajaran. Oke, anak-anak, selamat mengikuti pelajaran agama semester 2 bersama dengan saya, Pak Nikolas, di kelas 1 sampai dengan 5. Dadah! Anak, kembali lagi bersama saya, Pak Nikolas. Ya, sebelumnya kita sudah perkenalan, lalu saya juga sudah menaruh video perkenalan saya di depan. Nah, anak-anak, kita akan sama-sama belajar tentang cinta kepada sesama, pelajaran agama Katolik kelas 4. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada tujuan pembelajaran dulu nih. Yang pertama, menyebutkan siapakah sesama manusia, sesama kita. Lalu menceritakan kembali kisah orang Samaria yang baik hati. Lalu menyebutkan sikap-sikap baik yang akan dilakukan kepada sesama. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa pembuka. Semuanya ambil sikap yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah mencintai kami dan dengan mengutus Yesus Putramu ke dunia. Bantulah kami agar mencintai sesama kami dengan tulus hati. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, siapa sih di sini yang pernah dikasihi dan mengasihi? Saya yakin semuanya pernah mengalami perasaan dikasihi dan sesama dan mengasihi sesama. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Maka kita sebagai manusia membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan bantuan orang lain dalam banyak hal. Contohnya aja ketika kita ingin makan nasi, sepiring nasi itu kita membutuhkan petani yang menghasilkan beras yang kita masak menjadi nasi. Jadi petani menanam padi, lalu padi itu akan menghasilkan beras, dan beras dimasak akan menjadi nasi. Itu saja kita sudah membutuhkan bantuan orang lain. Lalu sebagai makhluk sosial, kita sudah selayaknya mengasihi sesama. Kita dapat mengasihi sesama dengan banyak cara. Kita dapat menolongnya ketika kesulitan, membantunya ketika jatuh, lalu dengan cara-cara lain-lainnya. Menolong bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tetapi kita haruslah menolong kepada sesama kita. Siapakah sesama kita? Semua orang. Jadi misalnya kalau kita menemukan ada orang yang terjatuh ketika kita lewat, ya kita menolong dia karena dia adalah sesama kita. Yesus mengajarkan kita untuk menolong sesama. Hal itu ada di Injil Lukas bab 10 ayat 23 sampai dengan 37. Bagaimana ceritanya? Yuk kita lihat video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya,
Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Anak-anak, manusia adalah makhluk sosial yang seperti Bapak bilang di awal. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Maka kita harus membantu sesama kita. Siapakah sesama kita? Ya, semua orang di sekitar kita. Dengan membantu sesama, kita sudah mewartakan kerajaan Allah. Jadi ketika kita menolong orang yang kesulitan, kita sudah membantu sesama. Kita sudah mewartakan kerajaan Allah. Ya, itu kita dengan cara berbuat baik. Lalu di video kita diingatkan untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kita tidak kenal. Di Injil tadi, di video tadi, itu video penjelasan tentang Injil Lukas tadi, ada orang Yahudi yang dirampok lalu dibiarkan setengah pingsan. Ada imam dan orang Lewi yang melewatinya. Padahal imam dan orang Lewi itu orang terpandang di bangsa Yahudi, tetapi mereka diam saja, tidak menolong. Berbeda dengan orang Samaria. Orang Samaria ini merupakan musuhnya orang Yahudi. Mereka saling tidak suka satu sama lain. Jadi ketika orang Samaria ini lewat, dia melihat ada orang yang terluka dan langsung menolongnya. Si orang Samaria ini membalut luka-lukanya orang Yahudi itu dan membawanya ke penginapan. Ia juga membayar biaya penginapan dan biaya perawatannya. Nah, itulah sikap menolong sesama dengan tidak pamrih. Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk membantu sesama kita dengan ikhlas dan tidak pamrih. Tidak pamrih berarti ya kita membantunya tanpa meminta imbalan sedikit pun. Sebagai sesama manusia, kita sudah wajib membantu yang kesulitan. Membantu bukan hanya kepada orang yang kita kenal, seperti teman, orang tua, kakak, dan adik, tetapi membantu sesama berarti kita membantu orang di sekitar yang sedang kesulitan atau yang sedang membutuhkan pertolongan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, terima kasih karena Engkau sungguh mencintai kami. Bantulah kami agar dapat lebih mencintai sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sampai jumpa semuanya. Dadah.